Dari luar, hidupnya tampak rapi, seperti rumah dengan pagar dicat ulang tiap tahun, lantainya disapu setiap pagi, dan senyum yang selalu siap dipasang di depan siapapun. Ia laki-laki usia awal 30-an, bekerja tetap, penghasilan cukup, tidak berlebihan, tapi selalu bisa diandalkan. Di keluarganya namanya sering disebut dengan nada lega, bukan karena ia paling sukses, tapi karena ia paling siap setiap kali keadaan butuh penopang. Ia tinggal bersama keluarganya, atau setidaknya masih sangat terikat dengan mereka. Ayahnya sudah lama berhenti berharap pada dunia, ibunya pandai menyembunyikan lelah di balik kalimat "nggak apa-apa", dan adik-adiknya tumbuh dengan keyakinan bahwa selalu ada seseorang yang akan mengurus sisanya. Seseorang itu bukan ditunjuk secara resmi, tidak pernah dibicarakan dalam rapat keluarga, tapi semua mata akan mengarah padanya ketika situasi mulai goyah. Setiap pagi ia berangkat kerja dengan rutinitas yang sama, sarapan sederhana, obrolan ringan, dan pesan-pesan titipan kecil yang terdengar sepele. Nanti pulang jangan lupa mampir. Kalau sempat, tolong urusin itu. Ia mengangguk tanpa berpikir panjang, bukan karena ia tidak punya keberatan, tapi karena sejak lama ia terbiasa mengalahkan pertanyaan di kepalanya sendiri. Di kantor ia dikenal temang, bukan tipe yang paling bersinar, tapi selalu jadi orang yang dicari saat ada masalah. Ia jarang menolak, jarang mengeluh, dan hampir tidak pernah minta lebih. Rekan-rekannya menganggapnya dewasa, atasannya menganggapnya bisa diandalkan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik itu, ia sering menunda pulang hanya untuk menenangkan diri di parkiran. Duduk sebentar sebelum kembali jadi versi dirinya yang dibutuhkan semua orang. Hubungannya dengan keluarga terlihat hangat. Tawa masih sering terdengar di ruang tengah. Obrolan masih berjalan setiap malam. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada pintu dibanting, tidak ada kata-kata keras. Justru disitulah letak masalahnya. Semua terasa terlalu normal untuk disebut bermasalah, terlalu halus untuk disadari sebagai beban. Ia sendiri merasa hidupnya baik-baik saja. Ia punya pekerjaan, keluarga, dan peran yang jelas. Ia sering menyatakan pada dirinya bahwa ini adalah fase dewasa, bahwa semua laki-laki pada akhirnya akan sampai di titik ini. Menjadi penopang, menjadi yang diandalkan, menjadi yang terakhir mengeluh. Ia bahkan sempat merasa bangga, tidak semua orang dipercaya memikul tanggung jawab sebesar ini. Namun ada satu hal kecil yang mulai muncul, nyaris tak terasa. Rasa lelah yang tidak hilang meski sudah cukup tidur. Pikiran yang tetap bekerja bahkan saat rumah sudah sunyi. Dan pertanyaan sederhana yang selalu ia tepis. Kapan terakhir kali ia melakukan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri? Malam itu ia duduk di ruang tamu setelah semua orang masuk kamar. Lampu redup, televisi mati, dan rumah terasa sangat tenang. Ia menatap sekeliling, rumah yang sama yang setiap hari ia jaga agar tetap utuh. Ia tidak tahu bahwa ketenangan ini hanyalah jeda, bahwa hidup yang terlihat rapi ini perlahan sedang menyiapkan peran yang lebih berat. Untuk saat ini semuanya masih terlihat baik-baik saja, dan justru karena itulah tidak ada yang bersiap ketika keseimbangannya mulai bergeser. Pergeseran itu tidak datang dalam bentuk kejadian besar, tidak juga berupa kabar buruk yang mengejutkan. Ia hadir perlahan, lewat hal-hal kecil yang nyaris tak terlihat, tapi terus menumpuk sampai akhirnya membentuk pola. Awalnya hanya soal kebiasaan, siapa yang membayar tagihan tepat waktu, siapa yang dimintai pendapat saat ada keputusan penting, siapa yang dicari pertama kali ketika ada urusan mendadak. Tanpa pernah disepakati, semua itu jatuh ke pundaknya. Ia tidak pernah menolak. Dan karena itulah perannya mengeras menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Di meja makan, pembicaraan keluarga sering berakhir padanya, bukan dalam bentuk permintaan langsung, lebih sering berupa kalimat yang digantung. Kayaknya kalau kamu yang urus bakal lebih tenang. Kalau kamu ada, urusan jadi cepat selesai. Ia mengangguk, tersenyum kecil, lalu mencatat di kepalanya apa saja yang harus ia bereskan setelah ini. Tidak ada tekanan yang kasar, hanya ekspektasi halus yang dibungkus kepercayaan. Ia mulai sadar bahwa hidupnya bergerak mengikuti kebutuhan orang lain. Jadwalnya menyesuaikan, rencananya fleksibel, waktunya selalu bisa dipecah. Setiap kali ia mencoba menyebutkan keinginannya sendiri, pembicaraan dengan cepat berbelok. Ada urusan yang lebih mendesak, ada orang yang lebih butuh, dan ia lagi-lagi memilih diam. Di luar rumah ia tetap menjalani hidupnya seperti biasa, bekerja, bertemu rekan, tertawa seperlunya. Tapi ada jarak yang mulai terbentuk antara apa yang ia rasakan dan apa yang ia perlihatkan. Ia belajar menyimpan lelahnya sendiri. Ia tahu tidak semua orang perlu tahu isi kepalanya. Lagi pula selama ia masih sanggup, buat apa memperbesar masalah?
Yang tidak ia sadari, sanggup dan terpaksa seringkali terlihat sama dari luar. Orang-orang hanya melihat hasilnya. Mereka melihat semua berjalan lancar dan mengira tidak ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang bertanya apakah ia pernah ingin berhenti sejenak. Tidak ada yang menyadari bahwa peran ini tumbuh tanpa ia setujui sepenuhnya. Malam-malamnya mulai terasa berbeda. Ia sering terbangun sebelum alarm dengan pikiran yang sudah penuh daftar tanggung jawab. Bukan rasa takut yang datang, tapi kewaspadaan yang tidak pernah padam. Seolah-olah jika ia lengah sedikit saja, sesuatu akan runtuh. Dan jika itu terjadi, ia tahu siapa yang akan disalahkan pertama kali. Ia masih menyebut semua ini sebagai bentuk tanggung jawab. Ia masih meyakinkan diri bahwa inilah cara mencintai keluarga. Tapi di sela keyakinan itu muncul rasa asing yang sulit ia jelaskan. Rasa seolah hidupnya sedang ditonton dari jarak dekat, sementara ia sendiri tidak sepenuhnya ikut menjalaninya. Peran itu terus membesar, tanpa pernah diumumkan. Dan tanpa ia sadari, ia sudah berdiri tepat di tengah panggung yang tidak pernah ia minta. Di posisi itu, setiap geraknya diperhatikan, setiap keputusannya berdampak, dan setiap diamnya dianggap sebagai persetujuan. Ia tidak pernah merasa dipaksa, tapi hidupnya pelan-pelan kehilangan ruang untuk berkata tidak. Ia menjadi orang yang paling akhir duduk saat semua sudah tenang, dan paling awal bangun ketika yang lain masih terlelap. Bukan karena ia diminta, melainkan karena ia merasa harus. Ada kepuasan aneh saat semua berjalan baik berkat dirinya. Kepuasan yang pelan-pelan berubah menjadi kewajiban yang tidak bisa ditawar. Setiap kali ada masalah kecil, semua mata refleks mencari arahnya. Nada bicara berubah lebih lembut, seolah keputusan apapun yang ia ambil pasti benar. Ia tidak diangkat sebagai pemimpin, tapi fungsinya jauh lebih berat. Ia menanggung konsekuensi dari keputusan yang bahkan bukan berasal darinya. Ia mulai sering mengalah, bahkan untuk hal-hal yang seharusnya sederhana. Mengalah soal waktu, soal rencana, soal kebutuhan pribadi. Ia menunda hal-hal yang ia inginkan dengan janji samar pada dirinya sendiri bahwa nanti akan ada waktu. Nanti setelah semua beres. Nanti setelah semua orang aman. Namun waktu tidak pernah benar-benar datang. Yang ada hanyalah daftar baru yang terus bertambah. Setiap keberhasilan kecil langsung disusul harapan berikutnya. Tidak ada jeda untuk merayakan, karena perannya bukan untuk menikmati, melainkan memastikan semua tetap berdiri. Di dalam dirinya ada suara yang mulai bertanya pelan. Apakah ini hidup yang ia pilih, atau hidup yang perlahan melekat karena ia tidak pernah menolak? Ia menepis pertanyaan itu dengan logika. Semua orang butuh pengorbanan, semua keluarga punya peran, dan ia hanya menjalani apa yang seharusnya. Tapi logika tidak selalu bisa menenangkan perasaan. Ada malam-malam ketika ia merasa asing dengan dirinya sendiri. Ia duduk sendirian, memikirkan jalan hidup yang terasa semakin sempit. Bukan karena ia gagal, justru karena ia terlalu berhasil memenuhi peran yang tidak pernah ia definisikan. Ia mulai menyadari satu hal yang mengganggu. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar diminta untuk kuat. Ia hanya tidak pernah diberi pilihan untuk rapuh. Dan ketika ia mencoba membayangkan dirinya berhenti sejenak, yang muncul bukan ketenangan, melainkan rasa bersalah yang menekan. Di mata orang lain, ia adalah contoh anak yang bertanggung jawab, saudara yang bisa diandalkan, lelaki yang dewasa. Tapi di dalam dirinya, ia mulai merasa seperti penonton dalam hidupnya sendiri, yang terus bertepuk tangan untuk orang lain sambil perlahan kehilangan suara. Dan tepat ketika perasaan itu belum sempat ia pahami sepenuhnya, sebuah kejadian datang dan memaksanya turun dari kursi penonton langsung ke pusat panggung. Kabar itu datang di hari yang tampak biasa. Tidak ada firasat, tidak ada tanda. Hanya satu percakapan singkat yang mengubah arah hidupnya. Sebuah kondisi keluarga yang tiba-tiba goyah bukan karena niat buruk siapapun, melainkan karena keadaan yang tidak bisa ditunda. Ada tanggung jawab besar yang harus segera diambil alih, dan tanpa perlu diskusi panjang, semua mata kembali mengarah padanya. Tidak ada yang secara eksplisit berkata, "Kamu harus." Yang ada hanyalah keheningan yang penuh harap, tatapan yang menunggu jawaban, dan ia seperti biasa mengangguk sebelum sempat bertanya pada dirinya sendiri apakah ia sanggup. Sejak hari itu ritmenya berubah. Beban yang sebelumnya terbagi samar kini mengerucut jelas di pundaknya. Urusan yang dulu hanya ia bantu sekarang sepenuhnya menjadi miliknya.
Ia mulai mengatur lebih banyak, membayar lebih banyak, memikirkan lebih banyak. Bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang kelangsungan semua orang di sekitarnya. Yang membuatnya tertekan bukan besarnya tanggung jawab itu, melainkan cara semua terjadi begitu alami. Tidak ada yang merasa sedang menyerahkan beban, tidak ada yang merasa perlu meminta maaf. Semua berjalan seolah memang begitulah seharusnya, seolah peran ini sudah lama menunggu untuk sepenuhnya jatuh ke tangannya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya sementara, bahwa setelah keadaan membaik, semuanya akan kembali seimbang. Ia menahan lelahnya dengan alasan yang terdengar masuk akal. Ini keluarga, ini kewajiban, ini yang dilakukan lelaki dewasa ketika keadaan menuntut. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ia mulai merasakan dampaknya bukan hanya di pikirannya, tapi juga di tubuhnya. Fokusnya mudah pecah, tidurnya tidak lagi nyenyak. Pekerjaan yang dulu ia jalani dengan tenang kini terasa seperti tambahan tekanan, bukan pelarian. Ia harus kuat di dua tempat sekaligus tanpa ruang untuk runtuh di salah satunya. Yang paling berat adalah kenyataan bahwa tidak ada jalan mundur yang jelas. Begitu ia melangkah maju dan mengambil alih semuanya, ia tidak punya alasan yang cukup kuat untuk berhenti. Semua sudah bergantung padanya, dan ketergantungan itu tumbuh cepat. Jauh lebih cepat daripada kemampuannya untuk menyesuaikan diri. Di titik ini hidupnya tidak lagi sekedar mengalah. Ia sudah menjadi penyangga utama. Dan jika ia goyah, terlalu banyak hal yang ikut terancam runtuh. Kesadaran itu membuat setiap langkahnya terasa lebih berat, seolah tanah di bawah kakinya menuntut kehati-hatian yang tidak pernah ia butuhkan sebelumnya. Hari-harinya kini dipenuhi keputusan yang tidak pernah ia rencanakan. Dari hal-hal besar sampai urusan yang seharusnya bisa ditangani orang lain, semuanya berakhir di tangannya. Ia bukan hanya diminta membantu, ia diminta memastikan segalanya berjalan tanpa celah. Dan karena ia selalu berhasil, ekspektasi itu tumbuh tanpa disadari siapapun. Bantuan yang dulu ia belikan dengan sukarela berubah bentuk, tidak lagi diawali permintaan, melainkan asumsi. Jika ada yang belum beres, itu berarti ia belum turun tangan. Jika ada yang terlambat, itu berarti ia belum mengatur. Tidak ada nada menyalahkan, tapi keheningan yang muncul sudah cukup untuk membuatnya merasa bertanggung jawab. Ia mulai menyadari perubahan cara orang-orang berbicara padanya. Kalimatnya lebih singkat, langsung ke inti. Tidak lagi bertanya apakah ia sempat, melainkan memberitahu apa yang perlu dilakukan. Dan ia tetap mengangguk, karena menolak terasa seperti membiarkan sesuatu rusak. Di dalam dirinya, ada perlawanan kecil yang mulai tumbuh. Ia lelah, tapi ia juga takut. Takut jika ia berhenti sejenak, semuanya akan jatuh. Takut jika ia mengatakan tidak, ia akan dianggap menghindar. Takut jika ia mengeluh, ia akan mengecewakan terlalu banyak orang sekaligus. Ia mencoba membagi waktu, membagi tenaga, membagi perhatian. Tapi tidak ada yang tersisa untuk dirinya sendiri. Setiap malam, ia menghitung apa saja yang sudah ia lakukan, bukan untuk merasa bangga, melainkan untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Hidupnya berubah menjadi daftar kewajiban yang tidak pernah benar-benar selesai. Yang paling menyakitkan bukan kelelahan itu sendiri, melainkan cara kelelahan tersebut dianggap biasa. Tidak ada yang bertanya bagaimana keadaannya, tidak ada yang memperhatikan perubahan di wajahnya. Semua terlalu sibuk merasa aman karena tahu ada seseorang yang berjaga di belakang layar. Ia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri, kapan tepatnya ia berhenti punya pilihan? Apakah sejak ia pertama kali berkata iya, atau sejak semua orang berhenti bertanya? Pertanyaan itu berputar di kepalanya, tapi tidak pernah menemukan jawaban yang menenangkan. Ia masih berdiri, masih menjalankan perannya. Namun jauh di dalam, ia mulai menyadari bahwa menjadi penopang tanpa batas perlahan mengikis dirinya sendiri. Dan tidak ada yang benar-benar siap menanggung akibatnya. Terutama dirinya sendiri, yang kini berdiri di titik di mana hidup tidak lagi memberi ruang mundur. Setiap langkah ke depan bisa menjadi awal dari kehancuran yang sunyi. Dan di tengah kehancuran yang tidak bersuara itu, ada satu hal yang perlahan hilang tanpa sempat ia pertahankan. Mimpinya sendiri. Ia mulai hidup dengan satu asumsi yang tidak pernah ia ucapkan. Apapun yang terjadi, ia harus tetap berdiri. Tidak ada ruang untuk salah langkah. Tidak ada toleransi untuk kelelahan. Setiap masalah yang muncul harus segera selesai. Karena jika tidak, ia tahu semua akan menunggu dirinya yang bergerak. Ia pernah mencoba melambat, hanya sedikit.
Menunda satu urusan, menolak satu permintaan kecil. Dampaknya langsung terasa, bukan dalam bentuk kemarahan, melainkan kecemasan yang cepat menyebar. Wajah-wajah gelisah, nada bicara yang berubah, dan kalimat-kalimat yang secara halus mengingatkan bahwa kehadirannya dibutuhkan. Ia mengerti pesannya, dan rasa bersalah itu kembali menutup niatnya untuk berhenti. Di tempat kerja, tekanan ikut bertambah. Ia tetap dituntut profesional, tetap harus fokus, tetap diminta hasil. Tidak ada yang tahu bahwa pikirannya terbelah. Setengah untuk pekerjaannya, setengah lagi untuk memastikan rumah tetap berjalan. Ia menjadi ahli menyembunyikan kelelahan, menukar istirahat dengan senyum singkat dan jawaban aman. Malam-malamnya tidak lagi benar-benar malam. Ia terjaga meski lampu sudah dimatikan, memikirkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi jika ia lengah. Ia hidup dalam kesiagaan yang tidak pernah usai, seperti seseorang yang terus menahan pintu agar tidak tertutup, meski tangannya sudah gemetar. Yang paling menyesakan adalah kesadaran bahwa tidak ada yang memaksanya secara langsung. Semua ini tumbuh dari harakan, dari kebiasaan, dari peran yang ia jalani terlalu lama tanpa batas. Ia marah pada keadaan, tapi lebih sering marah pada dirinya sendiri karena tidak pernah berhenti sejak awal. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang tersisa jika suatu hari ia benar-benar tidak sanggup? Apakah ada yang akan menggantikannya atau semuanya akan runtuh dan menyalakannya? Pertanyaan itu tidak pernah ia bagi pada siapapun. Ia tahu, sebagai lelaki yang diandalkan, keraguan bukan sesuatu yang boleh ia tunjukkan. Ia masih berdiri di tempat yang sama, menopang lebih dari yang bisa ia pikul. Dan di titik itu, ia mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Ketika hidup tidak lagi memberi ruang mundur, setiap langkah ke depan bisa menjadi awal dari kehancuran yang sunyi. Dan di tengah kehancuran yang tidak bersuara itu, ada satu hal yang perlahan hilang tanpa sempat ia pertahankan. Mimpinya sendiri. Ia pernah punya bayangan hidup yang berbeda. Bukan sesuatu yang muluk, hanya keinginan sederhana tentang arah hidup yang ingin ia bangun. Pekerjaan yang bisa ia kembangkan, ruang untuk tumbuh, dan waktu untuk menikmati hasil jerih payahnya. Dulu, bayangan itu terasa dekat. Sekarang, ia bahkan kesulitan mengingat detailnya. Setiap kali ia mencoba menengok ke arah mimpinya, selalu ada hal lain yang lebih mendesak. Kebutuhan keluarga, urusan yang harus diselesaikan, tanggung jawab yang tidak bisa ditunda. Mimpinya tidak pernah benar-benar ditolak, hanya diminta menunggu. Dan penundaan yang terus diulang akhirnya berubah menjadi pengabaian. Ia mulai sadar bahwa hidupnya berjalan di jalur yang tidak sepenuhnya ia pilih. Keputusan-keputusan penting diambil bukan berdasarkan keinginannya, melainkan berdasarkan siapa yang paling membutuhkan saat itu. Dan hampir selalu, kebutuhan itu bukan miliknya. Ada hari-hari ketika ia melihat orang lain melangkah maju, mengejar apa yang mereka inginkan, dan ia merasa tertinggal di tempat yang sama. Bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia tidak pernah punya kesempatan untuk fokus pada dirinya sendiri. Setiap langkah maju selalu disertai tarikan ke belakang. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa tidak ada yang menyadari pengorbanan ini. Dari luar hidupnya tampak stabil. Ia dianggap beruntung, dianggap sudah sampai. Tidak ada yang tahu bahwa stabilitas itu dibangun di atas mimpi yang terus ia tekan agar tidak mengganggu peran utamanya. Ia mulai menyimpan rasa sesal yang tidak berani ia akui. Bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Mengapa ia terlalu mudah mengalah? Mengapa ia selalu menempatkan dirinya di urutan terakhir? Mengapa ia membiarkan hidupnya diatur oleh kebutuhan yang tidak pernah selesai? Namun di balik semua itu, muncul tekad kecil yang nyaris tak terdengar. Ia tidak ingin hidupnya berakhir hanya sebagai penopang. Ia ingin kembali menjadi manusia yang punya arah, bukan sekedar fungsi. Keinginan itu belum berbentuk rencana, masih terlalu rapuh untuk dibagikan. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mengakui satu hal di dalam hati. Jika ia terus seperti ini, bukan hanya mimpinya yang akan hilang, melainkan dirinya sendiri. Kesadaran itu tidak langsung menyelamatkannya. Justru sebaliknya, membuat setiap kejadian terasa lebih tajam, lebih menyakitkan. Karena kini, ia tahu apa yang sedang ia korbankan. Ia mulai memperhatikan hal-hal yang dulu ia anggap wajar. Cara orang-orang datang kepadanya tanpa ragu. Cara kebutuhan mereka selalu terdengar lebih penting. Cara pengorbanannya diterima tanpa jeda, tanpa pertanyaan. Seolah itu bagian dari sistem yang sudah mapan.
Tidak ada lagi ucapan terima kasih yang tulus. Yang tersisa hanya pengakuan singkat, lalu daftar kebutuhan berikutnya. Kebaikan yang ia berikan berulang kali berubah menjadi standar. Dan ketika sesuatu tidak berjalan sempurna, sorot mata kecewa muncul, seakan ia gagal menjalankan tugas yang memang sudah seharusnya ia lakukan. Ia mencoba menjelaskan kelelahan itu, sekali, tidak secara langsung, hanya lewat nada bicara yang lebih pelan atau kalimat yang menggantung. Tapi respon yang ia terima membuat dadanya mengeras. Ada yang mengatakan ia terlalu banyak berpikir. Ada yang mengingatkan bahwa semua ini demi kebaikan bersama. Dan lagi-lagi, ia mengalah. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa kebaikannya tidak lagi dilihat sebagai pilihan, melainkan kewajiban. Ia tidak lagi dipuji karena berusaha, melainkan dipertanyakan ketika ia terlambat. Dan semakin ia berusaha, semakin tinggi pula ekspektasi yang ditempelkan padanya. Ia mulai merasa terjebak dalam citra yang ia bangun sendiri. Lelaki yang selalu bisa, selalu ada, selalu mengerti. Citra itu membuatnya sulit berubah, karena perubahan sekecil apapun akan dianggap sebagai kemunduran. Ia bukan hanya menopang hidup orang lain, ia juga terpenjara oleh versi dirinya yang diharapkan. Malam itu ia duduk lama menatap layar ponselnya, membaca pesan-pesan yang masuk tanpa henti, permintaan, pengingat, dan harapan yang dititipkan tanpa jeda. Tidak satu pun bertanya bagaimana keadaannya. Ia mematikan layar, untuk pertama kalinya merasa ingin menghilang sejenak dari hidup yang terus menuntut kehadirannya. Ia menyadari satu hal pahit, kebaikan yang tidak diberi batas akan selalu dianggap cukup sampai suatu hari berhenti, dan saat itu ia yang akan disalahkan. Dan di titik itulah sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Bukan amarah yang meledak, melainkan tekad sunyi untuk tidak lagi sepenuhnya menyerahkan hidup sendiri. Tekad itu ia tidak umumkan, tidak ia ceritakan pada siapapun. Ia tumbuh pelan di ruang paling sepi dalam dirinya, tempat ia akhirnya berani jujur pada apa yang ia inginkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mulai bertanya bukan tentang apa yang dibutuhkan orang lain, melainkan tentang apa yang ia butuhkan agar tetap utuh. Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa asing. Ia menyadari betapa jarangnya ia menempatkan dirinya sebagai subjek, bukan alat. Ia mulai menyusun tujuan kecil, bukan pelarian besar, bukan perubahan drastis. Hanya batas-batas tipis yang ia harap bisa ia jaga. Waktu yang tidak bisa diganggu, keputusan yang tidak selalu harus ia tanggul sendiri, rencana hidup yang perlahan ia tarik kembali ke tangannya. Ia tahu, jalan ini tidak akan mudah. Setiap perubahan sekecil apapun berpotensi mengganggu keseimbangan yang selama ini membuat orang lain nyaman. Tapi ia juga tahu, jika ia terus menunda, tekad ini akan layu sebelum sempat tumbuh. Di dalam kepalanya, ia membayangkan hidup yang lebih jujur, bukan hidup tanpa tanggung jawab, tapi hidup dengan batas yang jelas, di mana membantu tetap berarti memilih, bukan mengorbankan diri tanpa sisa. Di mana ia tidak lagi harus hadir di setiap urusan untuk dianggap peduli. Namun bahkan, saat tujuan itu mulai terbentuk, rasa takut ikut menyelinap. Takut dianggap berubah, takut dicap tidak peduli, takut kehilangan tempat di hati orang-orang yang selama ini bergantung padanya. Ia sadar, harga dari memilih diri sendiri seringkali adalah kesalahpahaman. Ia berjalan dengan hati-hati, menyembunyikan perubahan ini di balik rutinitas lama. Dari luar, hidupnya tampak sama, tapi di dalam, ia sedang menyiapkan keberanian. Keberanian untuk suatu hari berkata cukup, tanpa merasa bersalah. Tujuan itu belum sepenuhnya jelas, tapi arahnya sudah pasti. Ia tidak lagi ingin hidup hanya sebagai penyangga. Dan untuk pertama kalinya, ia siap menghadapi apapun yang datang dari keinginan itu, termasuk rintangan yang justru akan muncul dari orang terdekatnya sendiri. Dan rintangan itu datang lebih cepat dari yang ia perkirakan, bahkan sebelum tekadnya sempat benar-benar kokoh. Perubahan kecil yang ia lakukan ternyata tidak luput dari perhatian. Ia mulai lebih sering menunda jawaban, meminta waktu sebelum menyanggupi sesuatu. Bukan penolakan terang-terangan, hanya jeda yang selama ini tidak pernah ada. Jeda itu cukup untuk menimbulkan kegelisahan. Pertanyaan mulai muncul, dibungkus kekhawatiran. Kamu kenapa akhir-akhir ini? Kok sekarang ribet? Nada bicara mereka masih lembut, tapi ada ketidaknyamanan yang jelas terasa.
seolah-olah keseimbangan lama sedang diganggu oleh sesuatu yang tidak mereka pahami. Ia mencoba menjelaskan dengan hati-hati. Ia mengatakan sedang lelah, sedang butuh mengatur ulang beberapa hal. Tidak ada tuduhan, tidak ada penolakan langsung, tapi respon yang ia terima membuat dadanya terasa sempit. Ada yang mengingatkan betapa pentingnya perannya. Ada yang menyinggung masa lalu, tentang semua yang sudah ia lakukan untuk keluarga. Seakan-akan pengorbanan itu menjadi hutang yang harus terus ia bayar. Setiap usaha untuk menarik batas justru dibalas dengan tekanan halus. Bukan larangan, melainkan rasa bersalah yang diselipkan di antara kata-kata. Ia dihadapkan pada pilihan yang tidak adil, tetap mengorbankan diri atau dianggap meninggalkan. Ia mulai menyadari bahwa perubahan bukan hanya soal keberanian pribadi, tapi juga soal kesiapan lingkungan untuk menerima versi dirinya yang berbeda. Dan disinilah perjuangan sesungguhnya mulai. Bukan melawan keadaan, melainkan melawan ekspektasi yang sudah mengakar. Malam itu ia duduk sendirian, menyadari bahwa jalan yang ia pilih tidak akan sepi. Setiap langkah maju akan selalu dibayangi rasa bersalah yang sengaja atau tidak sengaja ditanamkan. Dan rasa bersalah itu jauh lebih berat daripada kelelahan fisik. Namun di balik semua tekanan itu, tekadnya tidak sepenuhnya padam. Justru semakin jelas bahwa jika ia mundur sekarang, ia akan kembali ke titik awal, hidup sebagai penyangga tanpa ruang untuk dirinya sendiri. Ia menatap ke depan dengan perasaan campur aduk. Perjuangannya baru saja dimulai, dan ia tahu yang paling berat belum datang. Karena ketika orang terdekat menjadi rintangan, tidak ada jalan yang benar-benar mudah dilalui. Ia merasakannya setiap hari, dalam bentuk kelelahan yang tidak lagi ia bisa sembunyikan, dalam diam yang semakin panjang, saat ia kehabisan kata untuk menjelaskan dirinya sendiri. Tubuhnya masih bergerak seperti biasa. Ia tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap mengurus hal-hal yang menuntut kehadirannya. Dari luar, tidak ada yang berubah. Ia masih terlihat kuat, masih bisa diandalkan. Tapi di dalam, ada sesuatu yang mulai retak perlahan, nyaris tanpa suara. Ia menjalani hari-hari dengan perasaan terbelah. Satu sisi dirinya ingin bertahan, menyelesaikan semua yang sudah ia mulai. Sisi lain, ingin berhenti sejenak, menarik nafas, dan bertanya apakah semua ini masih layak ia jalani. Pertarungan itu menguras lebih banyak tenaga daripada pekerjaan apapun yang ia lakukan. Ia mulai sering kehilangan fokus. Hal-hal kecil terasa berat. Keputusan sederhana membutuhkan waktu lama. Bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena ia terlalu lelah untuk terus menjadi kuat. Ia sadar, kekuatannya selama ini bukan tanpa batas. Hanya saja, batas itu tidak pernah ia akui. Di rumah, suasana tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang masih merasa aman karena ia ada. Tidak ada yang menyadari bahwa keberadaannya kini lebih mirip kebiasaan daripada kehadiran. Ia ada, tapi tidak sepenuhnya diakui sebagai manusia yang juga bisa lelah. Ia mencoba mencari tempat untuk bersandar, tapi tidak tahu harus kemana. Mengeluh terasa salah, menjelaskan terasa sia-sia. Ia takut jika ia membuka sedikit saja retakan di hatinya, semuanya akan runtuh sekaligus. Maka ia memilih diam, menahan semuanya sendirian. Malam-malamnya kembali dipenuhi renungan. Ia duduk dalam gelap, menatap ke depan tanpa benar-benar melihat apapun. Untuk pertama kalinya, ia mengakui sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia tidak baik-baik saja. Dan mengakui itu terasa jauh lebih berat daripada memikul semua tanggung jawab. Tubuhnya masih bertahan menjalankan peran yang diharapkan. Tapi hatinya mulai retak, dan ia tahu jika retakan ini dibiarkan, suatu hari ia tidak lagi hanya akan lelah. Ia akan kehilangan dirinya sepenuhnya. Kesadaran itu menghantamnya pelan tapi pasti, seperti gelombang yang terus datang tanpa memberi waktu untuk berdiri tegak kembali. Ia mencoba semua cara yang menurutnya paling aman. Ia berbicara lebih hati-hati, memilih kata yang tidak melukai. Ia mengalah lagi, berharap keadaan mereda. Ia mengatur ulang waktu, menekan kebutuhan pribadi, meyakinkan diri bahwa ini hanya fase yang harus dilewati. Namun satu persatu, cara-cara itu runtuh tanpa pernah benar-benar bekerja. Setiap kompromi justru membuka celah baru. Setiap pengertian yang ia berikan berubah menjadi alasan untuk menuntut lebih. Orang-orang di sekitarnya merasa lega, seolah masalah sudah selesai, padahal yang terjadi hanya pemindahan beban kembali ke pundaknya. Ia melihat pola itu dengan jelas sekarang, dan itulah yang membuatnya semakin lelah. Ia mencoba jujur sekali lagi,
lebih jelas dari sebelumnya. Ia mengatakan bahwa ia tidak sanggup menanggung semuanya sendiri, bahwa ia butuh dibantu, bukan hanya diminta mengerti. Respon yang datang tidak seperti yang ia harapkan. Ada keheningan yang canggung, lalu kalimat-kalimat yang terdengar rasional tapi menusuk. Tentang pengorbanan, tentang keluarga, tentang peran yang sudah ia jalani terlalu lama untuk ditinggalkan begitu saja. Di titik itu ia merasa sendirian, meski dikelilingi orang-orang yang ia cintai. Semua tampak ingin solusi, tapi tidak siap berubah. Semua ingin ia tetap ada, tapi tidak ingin berbagi beban. Ia menyadari bahwa selama ini, cara aman yang ia pilih hanyalah menunda kenyataan. Ia mulai kehabisan tenaga untuk berpura-pura kuat. Senyum terasa berat, diam terasa penuh tekanan. Setiap hari berlalu dengan satu pertanyaan yang terus mengendap. Sampai kapan ia bisa bertahan seperti ini? Tidak ada lagi jalan tengah yang tersisa. Semua pilihan lembut sudah ia coba, dan semuanya gagal. Yang tersisa hanyalah keputusan yang selama ini ia hindari. Keputusan yang tidak bisa diambil tanpa konsekuensi. Keputusan yang akan mengubah cara orang memandangnya. Ia duduk sendirian malam itu, menyadari bahwa hidupnya telah sampai di persimpangan yang tidak ia minta. Dan di ujung semua kelelahan itu, hanya tersisa satu pilihan terakhir. Pilihan paling sulit yang akan menentukan apakah ia benar-benar akan kehilangan dirinya atau akhirnya menyelamatkan apa yang masih tersisa. Pilihan itu berputar-putar di kepalanya. Tidak pernah benar-benar diam, menuntut keputusan yang tidak bisa lagi ia tunda. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Bukan karena ia ingin, melainkan karena tidak ada lagi alternatif yang tersisa. Semua jalan aman telah ia coba. Semua penyesuaian telah ia lakukan. Dan hasilnya selalu sama. Ia yang kembali mengalah, ia yang kembali menahan. Jika kali ini ia tidak berhenti, ia akan terus menghilang sedikit demi sedikit. Keputusan itu bukan tentang pergi jauh, bukan tentang memutus hubungan. Justru sebaliknya, tentang menarik batas yang jelas, meski itu berarti mengecewakan. Tentang berhenti menjadi solusi untuk semua masalah. Tentang mengembalikan tanggung jawab ke tempat seharusnya, meski selama ini semua sudah terbiasa meletakkannya di pundaknya. Ia membayangkan reaksi yang akan muncul, wajah-wajah terkejut, nada bicara yang berubah, keheningan yang terasa lebih berat daripada pertengkaran. Ia tahu tidak semua orang akan mengerti. Bagi mereka, perubahan ini akan terlihat seperti penarikan diri, bahkan pengkhianatan. Dan bayangan itu membuat dadanya sesak. Rasa bersalah datang lebih dulu sebelum keputusan itu benar-benar ia ambil. Seolah-olah dirinya sudah dianggap salah bahkan sebelum ia bertindak. Ia bergulat dengan perasaan itu. Bertanya apakah menyelamatkan diri sendiri memang harus selalu terasa seperti menyakiti orang lain. Malam itu ia duduk lama, menimbang segala konsekuensi. Ia sadar, apapun yang ia pilih akan ada yang hilang. Jika ia terus bertahan, yang hilang adalah dirinya. Jika ia memilih batas, yang hilang mungkin adalah penerimaan. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya benar, hanya pilihan yang paling jujur pada keadaan. Dengan nafas berat, ia akhirnya menerima satu kenyataan pahit. Untuk pertama kalinya, ia harus siap menjadi orang yang mengecewakan, demi berhenti menjadi orang yang hancur dalam diam. Ia akhirnya mengambil keputusan itu, dengan suara yang tenang tapi hati yang bergetar. Ia tidak memilih waktu yang dramatis, tidak ada ledakan emosi, tidak ada kata-kata tinggi. Ia hanya menyampaikan apa yang selama ini ia pendam dengan kalimat sederhana dan batas yang jelas. Ia mengatakan bahwa ia tidak lagi bisa menanggung semuanya sendiri, bahwa ia tetap peduli, tapi tidak lagi sanggup menjadi penopang tanpa henti. Keheningan yang menyusul terasa panjang, bukan karena tidak ada yang ingin berbicara, melainkan karena semua sedang mencerna perubahan ini. Beberapa terlihat terkejut, beberapa lain terlihat tidak percaya. Ada yang mencoba menenangkan suasana, ada yang langsung mempertanyakan keputusannya. Ia menyadari dengan cepat bahwa kata-katanya tidak diterima sebagaimana ia harapkan. Ada nada kecewa yang sulit disembunyikan. Ada kalimat-kalimat yang terdengar halus tapi menyimpan penilaian. Ia dianggap berubah, tidak lagi seperti dulu, tidak lagi sekuat yang mereka kenal. Yang paling menyakitkan adalah cara pandangan itu menggeser posisinya. Ia tidak lagi dilihat sebagai penopang, melainkan sebagai sumber ketidakpastian. Keputusan yang ia ambil demi bertahan hidup justru membuat orang-orang di sekitarnya merasa kehilangan pegangan. Ia menahan diri untuk tidak menarik kembali kata-katanya. Dorongan untuk mengalah lagi datang begitu kuat. Tapi kali ini ia berdiri pada keputusannya, meski lututnya terasa lemah. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, semua yang ia lakukan akan sia-sia.
Malam itu rumah terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dingin. Ia duduk sendirian, merasakan jarak yang baru terbentuk, jarak yang menyakitkan tapi jujur. Untuk pertama kalinya, ia merasakan konsekuensi dari memilih dirinya sendiri. Dan di tengah rasa kehilangan itu, muncul kesadaran yang pahit sekaligus menenangkan. Ia mungkin menghilangkan cara lama orang memandangnya, tapi setidaknya kali ini ia tidak lagi kehilangan dirinya sendiri. Namun sebagai gantinya, ia harus menghadapi dunia yang mulai memperlakukannya seolah ia bukan orang yang sama. Perubahan sikap itu terasa jelas, meski tak pernah diucapkan terang-terangan. Percakapan menjadi singkat, nada bicara lebih dingin. Ia tidak lagi otomatis dilibatkan dalam setiap urusan, bukan karena semua sudah tertangani, melainkan karena kehadirannya kini diperlakukan dengan jarak. Seolah keputusan yang ia ambil telah menggeser posisinya dari pusat menjadi pinggiran. Ia mendengar bisik-bisik yang tidak dimaksudkan untuknya, tapi cukup dekat untuk ia tangkap. Tentang dirinya yang kini dianggap berbeda. Tentang sikapnya yang dinilai terlalu memikirkan diri sendiri. Tidak ada kata-kata keras, tapi penilaian itu menempel, membentuk citra baru yang sulit ia lepaskan. Rasa bersalah kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Ia mempertanyakan keputusannya di tengah malam yang sunyi. Apakah ia terlalu jauh melangkah? Apakah batas yang ia tarik terlalu tegas? Ada bagian dari dirinya yang ingin kembali seperti dulu, hanya agar suasana kembali hangat, agar ia tidak lagi menjadi sumber ketegangan. Tapi setiap kali pikiran itu muncul, ia teringat alasan mengapa ia sampai di titik ini. Tentang kelelahan yang hampir menghancurkannya, tentang mimpi yang nyaris hilang, tentang dirinya yang perlahan menghilang demi menjaga semua orang tetap utuh. Ingatan itu menahannya untuk tidak mundur. Hari-harinya kini terasa lebih sepi, tapi juga lebih jujur. Ia tidak lagi hadir di setiap urusan, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan waktu berjalan tanpa tuntutan. Ada kekosongan yang terasa asing, tapi di dalam kekosongan itu, ia mulai mendengar suaranya sendiri. Ia menyadari bahwa perubahan memang tidak pernah datang tanpa harga, dan harga yang harus ia bayar kali ini adalah citra lama tentang dirinya. Lelaki yang selalu mengalah, lelaki yang selalu ada, lelaki yang tidak pernah mengecewakan. Kini, ia dianggap berubah. Dan meski label itu terasa berat, ia mulai belajar menerima satu kenyataan penting. Berubah bukan berarti salah. Kadang itu satu-satunya cara untuk tetap hidup. Namun bertahan hidup dengan cara itu ternyata jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Rasa bersalah tidak pergi begitu saja setelah keputusan diambil. Ia justru muncul dalam bentuk yang lebih halus, lebih licik. Datang setiap kali ia melihat orang-orang di sekitarnya berjuang tanpa dirinya. Datang setiap kali ia menyadari ada urusan yang dulu otomatis ia tangani, kini berjalan terseok-seok. Dan setiap kali itu terjadi, hatinya kembali dipenuhi pertanyaan. Apakah ia benar-benar melakukan hal yang benar? Ia belajar hidup dengan tatapan yang berbeda. Ada yang masih ramah, tapi tidak lagi terbuka. Ada yang bersikap biasa saja, tapi terasa menjaga jarak. Ia tidak disalahkan secara terang-terangan, tapi juga tidak lagi dirangkul seperti dulu. Posisi barunya menggantung, tidak sepenuhnya di dalam, tidak juga benar-benar di luar. Di tengah semua itu, ia berusaha keras untuk tidak kembali ke pola lama. Setiap kali keinginan untuk mengambil alih muncul, ia menahannya. Bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia tahu satu langkah mundur bisa menyeretnya kembali ke lingkaran yang sama, lingkaran yang pernah hampir menghancurkannya. Hari-harinya dipenuhi pertarungan batin yang sunyi. Ia melawan dorongan untuk membuktikan bahwa ia masih bisa. Ia melawan kebiasaan lama yang mengajarkannya bahwa nilai dirinya terletak pada seberapa banyak ia berkorban. Pertarungan ini tidak terlihat dari luar, tapi menguras lebih banyak tenaga daripada yang ia duga. Ada malam-malam ketika ia hampir menyerah, duduk sendiri memikirkan apakah semua ini sepadan dengan rasa sepi yang ia rasakan sekarang. Ia merindukan kehangatan lama, meski ia tahu kehangatan itu dibangun di atas dirinya yang terus terkikis. Namun perlahan, di sela rasa bersalah itu, muncul sesuatu yang baru. Ruang. Ruang untuk bernafas tanpa waspada, ruang untuk tidak selalu siap. Ruang untuk menjadi manusia, bukan fungsi. Dan meski ruang itu masih terasa asing, ia mulai melihat nilainya. Ia menyadari bahwa bertahan bukan berarti tidak terluka. Bertahan berarti tetap berdiri meski rasa bersalah terus mencoba menariknya kembali, dan memilih setiap hari untuk tidak lagi mengorbankan dirinya sendiri.
Pilihan itu tidak langsung membawa kebahagiaan, tapi perlahan mengubah arah hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-harinya mulai memiliki ritme baru. Tidak selalu mudah, tidak selalu ringan, tapi lebih jujur. Ia belajar mengisi waktu dengan hal-hal yang selama ini ia tunda. Ia kembali menaruh perhatian pada pekerjaannya, bukan sebagai kewajiban tambahan, melainkan sebagai bagian dari dirinya yang ingin tumbuh. Ada kepuasan kecil saat ia menyelesaikan sesuatu untuk dirinya sendiri, tanpa harus meminta izin atau merasa bersalah. Perubahan ini tidak serta-merta memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Masih ada jarak, masih ada keheningan yang canggung. Tapi di tengah jarak itu, ia mulai melihat sesuatu yang dulu luput. Beberapa orang ternyata mampu berdiri sendiri. Tidak semua runtuh tanpa dirinya. Dan kesadaran itu, meski menyakitkan, juga melegakan. Ia mulai membangun hidupnya kembali dari dasar yang lebih sehat. Bukan hidup tanpa tanggung jawab, tapi hidup dengan batas yang jelas. Ia masih membantu, masih kepulih, tapi tidak lagi menghilang demi itu. Setiap bantuan kini datang dari pilihan, bukan dari keterpaksaan. Ada saat-saatnya ketika ia merindukan role lamanya, role yang membuatnya selalu dibutuhkan. Tapi kini ia tahu, dibutuhkan tidak selalu berarti dihargai. Dan hidup bukan tentang seberapa sering namanya dipanggil, melainkan tentang seberapa utuh ia menjalani hari-harinya. Ia mulai tersenyum tanpa memaksakan diri, mulai tidur tanpa terbangun oleh kecemasan, mulai merasa bahwa hidupnya benar-benar bergerak, bukan hanya berputar di tempat yang sama. Langkahnya mungkin kecil, tapi arahnya jelas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak lagi sekedar bertahan. Ia hidup dengan caranya sendiri. Dan disitulah ia menemukan harapan yang tertunda. Harapan itu tidak datang dalam bentuk sorak-sorai, melainkan lewat perubahan kecil yang nyaris ia tidak sadari pada awalnya. Seiring waktu berjalan, ketergantungan yang dulu begitu kuat mulai mengendur. Orang-orang yang terbiasa menyerahkan segalanya padanya, perlahan belajar mengurus diri sendiri. Tidak semua berjalan mulus, tidak semua langsung berhasil. Ada keluhan, ada kebingungan, ada ketidaknyamanan. Tapi dunia tidak runtuh seperti yang dulu ia takutkan. Ia menyadari sesuatu yang ironis. Selama ini ia merasa dirinya adalah penopang yang tak tergantikan. Kenyataannya, sebagian peran itu bertahan bukan karena ia satu-satunya yang mampu, melainkan karena ia satu-satunya yang selalu siap. Ketika ia berhenti selalu siap, yang lain dipaksa untuk bergerak. Satu persatu, penonton dalam hidupnya mulai pergi. Bukan karena marah, melainkan karena panggung itu tidak lagi menyajikan pertunjukan yang sama. Ia tidak lagi tampil sebagai sosok yang bisa menyelesaikan semuanya. Dan tanpa disadari, itu memberi ruang bagi orang lain untuk mengambil peran mereka sendiri. Hubungan-hubungannya berubah bentuk, tidak lagi didasarkan pada ketergantungan, melainkan jarak yang lebih sehat. Tidak selalu hangat, tapi lebih jujur. Ia tidak lagi menjadi pusat, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kehilangan karenanya. Ia melihat ke belakang, mengingat masa ketika hidupnya terasa seperti tontonan. Semua orang menyaksikan usahanya, tapi tidak benar-benar ikut menanggung bebannya. Kini, panggung itu mulai sepi, dan di tengah kesunyian itu, ia merasa lebih utuh daripada sebelumnya. Ia menyadari bahwa melepaskan bukan berarti gagal. Kadang itu satu-satunya cara agar semua orang, termasuk dirinya sendiri, akhirnya benar-benar hidup. Pemahaman itu datang perlahan, seiring ia menata ulang arti menjadi lelaki yang selama ini ia yakini tanpa pernah ia pertanyakan. Ia dibesarkan dengan gambaran bahwa lelaki harus kuat, harus sanggup, harus menjadi penyangga tanpa banyak bicara. Menunjukkan lelah dianggap lemah, mengeluh dianggap tidak tahu diri, dan selama bertahun-tahun ia hidup mengikuti pola itu, mengira itulah satu-satunya cara agar ia pantas dihargai. Kini dengan jarak yang telah ia ciptakan, ia melihat gambaran itu dengan lebih jernih. Ia menyadari bahwa kekuatan bukan tentang menanggung segalanya sendirian. Kekuatan adalah keberanian untuk berkata cukup sebelum diri sendiri hancur. Keberanian untuk memilih hidup yang jujur meski tidak selalu dipahami. Ia mulai menerima bahwa perannya sebagai lelaki tidak harus selalu berarti berkorban sampai habis. Ia masih bertanggung jawab, masih peduli, tapi tidak lagi mengorbankan dirinya demi menjaga citra. Ia belajar bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh seberapa banyak ia menahan, melainkan seberapa sadar ia menjaga batas. Pemahaman ini tidak menghapus luka-luka lama, tapi memberinya konteks. Ia tidak lagi menyalahkan dirinya karena pernah mengalah terlalu jauh. Ia mengerti, saat itu ia hanya melakukan yang ia tahu, dan kini ia melakukan yang ia pelajari.
Ada ketenangan baru dalam cara ia memandang hidup. Ia tidak lagi mencari pengakuan lewat pengorbanan. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Ia cukup menjadi dirinya sendiri, dengan segala keterbatasan dan keberanian yang ia miliki. Makna menjadi lelaki baginya akhirnya berubah, bukan tentang menjadi tulang punggung yang tidak boleh goyah, melainkan tentang menjadi manusia utuh yang tahu kapan harus berdiri dan kapan berhak untuk beristirahat. Di pemahaman itulah, ia akhirnya menjejakkan kaki dengan lebih tenang, seolah untuk pertama kalinya, ia benar-benar berada di hidupnya sendiri. Ia tidak lagi bangun dengan perasaan dikejar-kejar, tidak lagi tidur dengan pikiran yang penuh daftar kewajiban. Hidupnya kini mungkin tidak sesibuk dulu, tidak pula seheroik yang pernah dibanggakan orang lain, tapi ia merasakannya sebagai hidup yang utuh, bukan potongan-potongan tanggung jawab yang disambung paksa. Orang-orang di sekitarnya telah menemukan ritme mereka masing-masing. Ada yang masih sesekali berharap ia kembali seperti dulu, ada pula yang akhirnya memahami batas yang ia jaga. Ia tidak menuntut pengertian, karena ia tahu tidak semua orang harus setuju agar ia bisa melangkah maju. Ia berdamai dengan masa lalunya, dengan versi dirinya yang pernah mengorbankan segalanya demi menjaga semua tetap utuh. Ia tidak menyesali jalan itu, karena dari sanalah ia belajar mengenali batas. Dan tanpa luka-luka itu, ia mungkin tidak pernah tahu betapa pentingnya memilih diri sendiri. Kini, ia hidup bukan untuk ditonton, tidak lagi berdiri di tengah panggung untuk menyenangkan penonton pasif. Ia melangkah ke belakang layar, membangun hidup yang ia pahami dan ia rawat sendiri. Tidak selalu perfect, tapi jujur. Jika ada satu pelajaran yang ia pegang erat, itu sederhana tapi mahal harganya. Menjadi tulang punggung tanpa batas akan membuatmu patah perlahan, sementara hidup terus berjalan tanpa benar-benar melihatmu. Dan di titik ini, ia akhirnya mengerti. Hidup bukan tentang seberapa banyak beban yang sanggup kau pikul, melainkan tentang keberanian untuk meletakkan beban itu dan mulai hidup sebagai dirimu sendiri.